dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu, 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Kalau kalian pernah nonton videoku yang ini tentang pengesahan kebaya sebagai pakaian tradisional bersama antara negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, maka kalian akan terasa emosi karena pembukaan video yang aku buat. Nah, yang belum nonton nanti bisa mampir juga. Buat yang sudah nonton pasti merasa sepertinya Indonesia dan Malaysia ini adalah dua negara yang jarang akur di bidang aset budaya, terutama aset budaya bangsanya. Mungkin buat kita yang terlihat di depan mata ya kasus-kasusnya klaim budaya dari Malaysia terhadap Indonesia yang sering mengakibatkan protes keras atau bahkan sampai unjuk rasa seperti ini. Tapi benarkah dalam sejarah Indonesia dan Malaysia yang berdaulat sebagai negara, perseteruan hanya melulu tentang klaim budaya? Apa kamu pernah dengar tentang kalimat Ganyang Malaysia? Itu ada kalimat yang diciptakan Presiden pertama Republik ini saat tahun 1960-an Malaysia terlalu banyak menerima pengaruh dari Inggris dan negara lainnya. Nah, kejadian ini lebih ngeri daripada hanya sekedar klaim budaya lalu didemo. Jadi seperti apa sejarah perselisihan Indonesia dan Malaysia di kancah internasional? Bersama aku Ganesh Chandra, si arkeolog indie, yuk kita bahas sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia di zaman Presiden Soekarno. Hanya di Kitab Kala. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jadi gini, pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami satu babak penting dalam sejarah hubungannya dengan negara tetangga bernama Malaysia. Perseteruan ini dikenal dengan istilah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966. Konflik ini melibatkan aspek politik, militer, dan ideologi yang memperkeruh hubungan kedua negara. Untuk memahami latar belakang dan dinamika konflik ini, penting untuk menelaah berbagai faktor yang melatar belakanginya. Konflik bermula pada awal 1960-an ketika pemerintah Inggris merancang pembentukan Federasi Malaysia yang meliputi Malaya, sekarang Semenanjung Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Federasi ini diresmikan pada 16 September 1963. Langkah ini dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai upaya imperialisme baru oleh Inggris di Asia Tenggara. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Menurut ahli sejarah Profesor Muhammad Yamin, pembentukan Federasi Malaysia merupakan langkah Inggris untuk mempertahankan pengaruh politik dan ekonominya di Asia Tenggara, terutama setelah kemerdekaan negara-negara bekas jajahannya. Hal ini mempertegas pandangan Soekarno bahwa Malaysia adalah bentuk dari neokolonialisme. Presiden Soekarno memandang imperialisme sebagai ancaman besar terhadap kedaulatan negara-negara Asia Afrika.
Dalam konferensi Asia Afrika di tahun 1955 dan gerakan non-blok, Soekarno menegaskan komitmennya melawan kolonialisme. Pembentukan Federasi Malaysia dinilai sebagai bentuk neokolonialisme karena Inggris masih memiliki pengaruh besar dalam urusan pertahanan dan ekonomi federasi tersebut. Indonesia mendukung perjuangan rakyat di Sabah dan Sarawak yang menolak integrasi ke Federasi Malaysia. Beberapa kelompok di wilayah tersebut merasa bahwa Federasi Malaysia tidak mempresentasikan aspirasi lokal mereka. Sejarawan Inggris Michael Lake dalam bukunya The Rising Moon mengungkapkan bahwa terhadap resistensi lokal terhadap rencana federasi yang kemudian menjadi alasan bagi Indonesia untuk campur tangan. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio secara resmi mengumumkan kebijakan Ganyang Malaysia. Kebijakan ini diperkuat oleh pidato-pidato Presiden Soekarno yang menggugah semangat nasionalisme dan anti-imperialisme rakyat Indonesia. Ganyang Malaysia menjadi slogan yang sangat populer pada masa itu. Konfrontasi tidak hanya terbentuk retorika politik, tetapi juga aksi militer. Indonesia melancarkan operasi infiltrasi ke wilayah Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak. Operasi militer ini bertujuan untuk mendukung pemberontakan lokal melawan pemerintah Federasi Malaysia. Jadi operasi ini tuh semacam tentara Indonesia menyusup ke tengah masyarakat Malaysia yang kontra dengan adanya federasi tadi dan mendukung agar federasi digagalkan. Operasi ini diluncurkan pada 1963 sebagai bagian dari kebijakan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang diumumkan oleh Soekarno. Indonesia mengirimkan sukarelawan dan pasukan khusus untuk menyusup ke wilayah Malaysia. Sejarawan Nugroho Noto Susanto mencatat bahwa operasi ini dilakukan dengan tujuan strategis melemahkan pengaruh Malaysia di Kalimantan Utara. Tetapi karena kurangnya koordinasi dan sumber daya, menyebabkan hasil yang tidak maksimal. Dalam konteks domestik, Partai Komunis Indonesia atau PKI memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan anti-Malaysia Soekarno. Hal ini sejalan dengan ideologi anti-imperialisme yang diusung oleh partai tersebut. Namun hubungan erat antara PKI dan pemerintah Soekarno juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer Indonesia. Malaysia ternyata tidak hanya didukung oleh Inggris saja, namun juga negara persemakmuran termasuk Australia dan Selandia Baru. Pasukan Inggris dan persemakmuran membantu Malaysia dalam mempertahankan wilayahnya dari infiltrasi Indonesia. Konflik ini juga menarik perhatian dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memiliki kepentingan geopolitik di Asia Tenggara. Konfrontasi mencapai puncaknya pada tahun 1963 sampai 1965. Di tengah ketegangan, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia semakin memburuk. Kedua negara saling menutup kedutaan besar dan memutus hubungan perdagangan. Soekarno sering menggunakan pidato yang berapi-api untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Salah satu slogan terkenalnya adalah Ganyang Malaysia yang diiringi dengan aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Sejarawan bernama Ong Hok Ham menyebut retorika ini sebagai bagian dari strategi Soekarno untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah domestik. Pertempuran sporadis terjadi di perbatasan Kalimantan antara pasukan Indonesia dan Malaysia. Operasi militer Indonesia terkadang melibatkan pasukan reguler, meskipun secara resmi disebut sebagai sukarelawan. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan ketegangan politik domestik. Ketegangan antara PKI dan militer semakin meningkat menjelang akhir tahun 1965. Peristiwa G30S pada 30 September 1965 mengubah dinamika politik Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, Jenderal Soeharto muncul sebagai tokoh kunci yang mengambil alih kendali pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis terhadap hubungan luar negeri. Pada tahun 1966, melalui mediasi Thailand dan Filipina, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Bangkok. Perjanjian ini menandai berakhirnya konfrontasi dan pemulihan hubungan diplomatik antar kedua negara.
konfrontasi meninggalkan dampak yang signifikan bagi kedua negara. Di Indonesia, kebijakan konfrontasi menguras sumber daya ekonomi dan militer. Di sisi lain, Malaysia semakin mempererat hubungannya dengan negara-negara barat sebagai langkah untuk mengamankan posisinya. Penulis dan diplomat bernama Mukhtar Lubis menilai bahwa konfrontasi ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu episode penting dalam sejarah hubungan kedua negara ini. Konflik ini mencerminkan dinamika politik global pada era Perang Dingin, di mana ideologi, nasionalisme, dan kepentingan geopolitik saling bertarung. Meskipun penuh dengan ketegangan, konflik ini akhirnya diselesaikan melalui diplomasi, yang menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan perselisihan antar bangsa. Nah, gimana Balakala? Apa pendapatmu tentang sejarah perselisihan ini? Tulis aja di kolom komentar. Dan itu aja video untuk kali ini. Aku Ganesandra, si arkeolog indie undur diri. Jangan lupa subscribe. Bye.